Shalom saudara-saudara, nama saya Pak Matthew Glass dan saya melayani bersama-sama organisasi Heart Cry Missionary Society, dan kita bersama-sama akan mulai siri tentang Injil Yesus Kristus, dan setelah siri itu kita akan mempelajari tentang penerapan keselamatan. Jadi bagian pertama yaitu Injil Yesus Kristus menerangkan bagaimana Allah berkarya dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi itu pencapaian keselamatan. Dan bagian kedua yang kita akan pelajari nanti kalau Tuhan kehendaki adalah penerapan keselamatan. Itu bagaimana roh Allah berkarya dalam hati dan kehidupan manusia supaya kita diubah dan kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua bagian, pencapaian keselamatan dan penerapan keselamatan. Yang pertama khususnya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu yang kita sebut Injil Yesus Kristus. Bagian kedua adalah penerapan, yaitu karya utama Roh Kudus. Bagaimana dia mengambil apa yang sudah selesai oleh Tuhan Yesus dan dia menerapkan dalam kehidupan manusia. Jadi, bagian pertama adalah pencapaian keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus. Kalau punya Alkitab, mari kita buka pada Filipi pasal 2. Saya akan membaca ayat 6 sampai 11. Saya merasa ini ayat-ayat yang meringkaskan Injil dengan cara yang begitu baik. Ini sebenarnya berfungsi sebagai himna pada abad pertama. Ini dipakai oleh orang Kristen mula-mula sebagai himna. Ini himna. Ini mungkin bisa disebut pengakuan iman tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Jadi ini berfungsi sebagai ringkasan Injil yang sangat bagus. Jadi mari kita membaca bersama-sama. Saya membaca dari ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Jadi dalam ayat-ayat ini kita melihat kehidupan anak Allah, yaitu kehidupannya bahkan sebelum dia menjadi manusia. Dikatakan di sini bahwa dia ada dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Yesus sendiri, dia melepaskan segala hak istimewa. Dia melepaskan kemuliaannya di surga supaya kita di bumi bisa diselamatkan. Jadi kita membaca dalam ayat ini tentang kehidupan anak Allah. Lalu kita membaca tentang kematian anak Allah. Dikatakan bahwa dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan setelah itu dikatakan bahwa dia ditinggikan, tersurat bahwa dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia ditinggikan. Dia tidak ditinggikan di tempat biasa di dunia seperti raja biasa di dunia, tetapi dia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi di sini ada kehidupan, ada kematian, ada kebangkitan, ada ketuhanan
Yesus Kristus. Semua dijelaskan di sini dengan singkat. Jadi ini ringkasan Injil, saudara-saudara, yang luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita perdalami. Harus kita tahu dengan baik. Supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus ini dengan lebih baik. Tetapi dalam firman Tuhan kita melihat bahwa cerita tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan ketuhanan Yesus Kristus tidak mulai di saat atau di titik di mana tidak ada latar belakang. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, sebelum dia mengambil rupa seorang manusia, sudah ada cerita yang bertahun-tahun sebelumnya, yang beribuan tahun sebelumnya sebenarnya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia, Allah sendiri terus-menerus berkarya untuk menyelamatkan manusia. Dia terus-menerus mengatur sejarah supaya anaknya bisa lahir di dunia ini. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan mempelajari cerita yang besar ini, yang mulai dalam kitab Kejadian dan yang berakhir dalam kitab Wahyu. Ini memang cerita yang luar biasa. Ini cerita tentang sejarah keselamatan. Ini cerita tentang bagaimana Allah campur tangan dalam pengalaman manusia supaya dia bisa mengambil umat demi diri sendiri. Sering kita punya kata dalam Alkitab. Allah sendiri dia berkata, dia berfirman bahwa kau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu janji kepada kita, saudara-saudara, yang mulai di Firdaus, yang mulai di Taman Eden, dan berlanjut dalam seluruh perjanjian lama. Jadi kita akan belajar dalam sesi ini dengan singkat bagaimana Allah berkarya dalam sejarah manusia untuk mengambil suatu umat untuk diri sendiri. Dan kita melihat bahwa Allah selalu berkarya melalui hubungan yang sering disebut perjanjian, atau kalau bahasa Inggris, covenant. Allah membuat covenant, dia membuat perjanjian dengan manusia. Kita melihat bahwa dia membuat perjanjian dengan Adam di Taman Eden. Dia membuat perjanjian dengan Nuh. Dia membuat perjanjian dengan Abraham. Dia membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Dia membuat perjanjian dengan Daud, dan pada akhirnya dia membuat perjanjian baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap hal yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia itu dilakukan dalam konteks perjanjian. Jadi kita akan melihat bagaimana Allah memperlakukan manusia dengan cara yang luar biasa dalam perjanjian ini. Nah, itu cerita besar dalam perjanjian lama yang berjalan tahap demi tahap melalui perjanjian. Tetapi kita juga bisa membagikan Alkitab dalam 4 bagian. Mungkin ini bisa disebut bagian teologi. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah kejatuhan dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan. Dan yang keempat adalah ciptaan yang baru. Jadi ini 4 bagian yang secara teologi memberikan kacamata untuk kita supaya kita bisa tahu apakah bagian tertentu dalam Alkitab ada dalam berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan kejatuhan dalam dosa,
atau berkaitan dengan penebusan atau berkaitan dengan ciptaan yang baru. Dan sebenarnya hampir seluruh Alkitab berkaitan dengan penebusan. Karena seperti saya baru katakan tadi, hampir seluruh Alkitab adalah cerita tentang bagaimana Allah berkarya, bagaimana Dia berkarya terus-menerus untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita melihat dalam bagian pertama perjanjian bahwa juga ada penciptaan, bahwa juga ada perjanjian. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia membuat perjanjian bersama-sama dengan mereka. Nah, apa itu perjanjian? Perjanjian biasanya ada unsur-unsur tertentu. Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan perjanjian. Juga ada perintah yang diberikan. Lalu Allah Tuhan atas perjanjian, Dia mengucapkan berkat untuk ketaatan, Dia mengucapkan kutuk untuk ketidaktaatan. Jadi ini dengan singkat, ini definisi perjanjian. Hubungan yang dibuat oleh Allah, di mana Dia memberikan tugas dan perintah, dan Dia juga mengucapkan berkat untuk ketaatan dan kutuk untuk ketidaktaatan. Jadi ini dengan singkat perjanjian. Jadi Allah memang melakukan hal itu dengan Adam di Taman Eden. Walaupun tidak ada kata perjanjian yang disebut dalam Kejadian pasal 1 sampai 4, kita melihat bahwa ada semua unsur perjanjian dalam ayat-ayat itu. Jadi Allah adalah pencipta. Kita melihat ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita juga melihat bahwa ciptaan dijadikan untuk kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan dalam Mazmur pasal 19 ayat 1. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Kita juga melihat bahwa manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi kita sebagai manusia diciptakan untuk mewakili Allah di dunia ini. Jadi itu alasan. Ada banyak hal yang sama dengan kita. Mungkin sifat tertentu yang Allah punya, yang juga sebagai manusia kita punya sifat itu. Jadi Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Kita melihat dalam ini Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dalam Kejadian pasal 1, 2, 3, kita melihat bahwa ada unsur-unsur perjanjian. Yaitu ada tugas yang diberikan kepada manusia. Dan ada 3 tugas yang sangat dasar yang diberikan kepada manusia pada waktu itu. Kita diberikan tugas untuk menikah, dan Allah menyuruh kita untuk beranak cuculah. Jadi kita juga diberikan tugas untuk bekerja. Allah menempatkan Adam di Taman Eden, dan Dia berkata kepada Adam, ini Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Juga kita membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi manusia diberikan pekerjaan di Taman Eden. Kita juga membaca ini Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 bahwa manusia diberikan tugas yang utama, yaitu ibadah, menyembah Allah. Dikatakan bahwa ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi 3 tugas diberikan kepada kita, saudara-saudara. Nah, ini dasar penciptaan. 3 tugas: pernikahan, pekerjaan, dan ibadah. Dan kita melihat bahwa dalam Taman Eden Allah juga memberikan satu perintah kepada manusia. Dan saya merasa bahwa pasti semuanya tahu perintah yang diberikan itu. Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini satu perintah saja yang diberikan dalam perjanjian dengan Adam pada penciptaan. Jangan makan, Allah berkata. Jangan makan dari pohon tentang pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Jadi ini perjanjian dengan Adam. Ini awal mula manusia. Ini awal mula segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah sendiri. Dia yang menciptakannya. Dia menciptakannya dengan firman-Nya. Dia menjadikan manusia dalam rupa dan gambarnya. Dia memberikan tugas kepada manusia. Dia memberikan perintah, larangan kepada manusia. Dan dia juga menjadikan manusia, menciptakan manusia khususnya untuk diri sendiri, supaya kita sebagai manusia bersekutu dengan dia, menikmati dia. Ada katekismus Westminster yang bertanya kepada kita, apa tugas utama atau tujuan utama manusia? Dan jawabannya adalah tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi semuanya itu ada pada awal di Taman Eden. Dan menurut Allah, ketika Dia menyelesaikan pekerjaannya, Dia mengucapkan bahwa segala sesuatu yang Dia jadikan itu sangat baik. Jadi ini asal-usul segala sesuatu, saudara-saudara. Dan kita melihat bahwa segala sesuatu pada waktu itu sangat-sangat baik. Jadi bayangkan kalau kita masih hidup di suasana seperti itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi seperti kita semua tahu, tidak lama. Sebenarnya kita tidak tahu berapa lama. Tetapi setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini bagian teologi yang kedua dalam Alkitab. Kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu benar. Semuanya baik. Tetapi alam semesta tidak tetap begitu terlalu lama. Manusia jatuh dalam dosa. Kita membaca tentang hal itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Manusia melanggar perjanjian penciptaan.
Seperti saya katakan tadi, ada satu perintah dalam perjanjian ini, yaitu jangan makan dari pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi manusia tidak mengindahkan perintah Allah itu. Dan manusia seperti kita tahu, manusia mengambil buah itu dan makan. Kita melihat bahwa setelah manusia melanggar perintah Allah dan makan buah itu, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dosa manusia menjadi halangan antara Allah dan manusia. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan bebas dengan Allah, untuk menikmati hadiratnya. Tetapi setelah manusia tidak mengendahkan perintah Allah dan manusia jatuh ke dalam dosa, dosa manusia menjadi halangan yang besar sekali antara manusia dan Allah. Dan kita membaca bahwa dalam Kejadian pasal 3 manusia menyembunyikan diri. Manusia menjadi telanjang di hadapan Allah. Mereka sadar bahwa mereka telanjang, tetapi ini bukan saja telanjang secara jasmani. Mereka juga menyadari bahwa mereka telanjang secara rohani di hadapan Allah. Mereka tidak ada sesuatu apapun untuk menyembunyikan kemaluan mereka, untuk menyembunyikan dosa mereka, untuk menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Jadi manusia pada saat itu, manusia mati secara rohani. Kita membaca dalam cerita Kejadian 3 dan 4, 5 bahwa Adam dan Hawa tidak mati secara langsung, secara jasmani, ya. Mereka tetap hidup bertahun-tahun setelah itu. Tetapi pada saat mereka melanggar hukum Allah, mereka mati secara rohani. Dan kita melihat dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia dan bumi sekarang hidup di bawah kutuk Allah. Allah mengutuk si ular itu, dan dia mengutuk bumi juga. Dia berkata kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup." Jadi ini kutuk atas ular itu. Kita juga membaca nanti dalam Roma pasal 8, ini ayat 20 dan 21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Jadi bukan saja si ular itu yang terkutuk pada waktu itu, juga segala sesuatu dalam ciptaan ditaklukkan kepada kesia-siaan. Itu alasan nanti Allah berfirman kepada Adam, engkau akan mencocokkan tanah, tetapi tanah itu akan menghasilkan duri. Tanah itu tidak akan berkooperasi dengan engkau. Kenapa? Karena dunia yang kita huni ini dunia yang terkutuk, saudara-saudara. Semuanya ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi si ular dan dunia ini terkutuk pada waktu itu. Kita juga membaca bahwa Allah mengutuk Hawa dan semua perempuan. Ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung
akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Setiap perempuan yang pernah melahirkan anak sudah mengalami kutuk ini atas perempuan. Juga kita membaca ada kutuk atas laki-laki. Dalam pasal 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi setiap bagian ciptaan dikutuk pada waktu itu, atau ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudara-saudara, ini di mana kita hidup pada saat ini. Ini dunia yang masih penuh dengan dampak dari kutuk-kutuk ini. Ini alasan, saudara-saudara, kita setiap hari bekerja keras, kita berjerih payah, tetapi besoknya harus melakukan hal yang sama. Ini juga alasan ada peperangan, ini alasan ada kebencian, ini alasan ada segala hal yang tidak baik di dunia ini. Karena hari itu Adam dan Hawa, mereka memutuskan untuk melanggar hukum Allah, perintah Allah, dan mereka membawa kita semua dalam dosa bersama-sama dengan mereka. Jadi itu bagian teologi yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kita membaca bahwa manusia disingkirkan dari hadirat Allah. Dalam ini Kejadian pasal 3 ayat 23, mereka disuruh keluar dari taman itu. Tetapi saudara-saudara, itu bukan akhir cerita ini. Puji Tuhan, itu bukan akhir cerita ini. Seperti saya katakan tadi pada awal, Allah terus-menerus berkarya dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan umat demi diri sendiri. Jadi puji Tuhan, Allah tidak meninggalkan kita di luar Taman Eden, disingkirkan dari hadiratnya. Tetapi hatinya, tujuannya adalah supaya kita bisa mendekati Dia lagi. Dan kita bisa masuk hadiratnya lagi. Dan kita bisa bersekutu lagi dengan Dia dalam hadiratnya. Jadi kita melihat dalam sisanya Alkitab bahwa Allah berkarya. Dia bertujuan untuk melimpahkan kasih karunia, anugerah kepada manusia. Dan Dia membuat perjanjian dengan Nuh. Dia memastikan bahwa kita akan tetap hidup di dunia yang tidak akan dihancurkan oleh air bah lagi. Jadi Nuh dia keluar, seperti saudara-saudara tahu, dia keluar dari baterai itu. Dan dikatakan bahwa Allah membuat perjanjian dengan Nuh pada waktu ini. Itu. Ini Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari baterai itu, segala binatang di bumi,
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi Allah membuat perjanjian. Sebenarnya dia melanjutkan perjanjian yang sudah diadakan dengan Adam, dia melanjutkan dengan Nuh. Jadi hampir semua hal yang sama yang dikatakan kepada Adam juga dikatakan kepada Nuh. Jadi Nuh sebenarnya dia menjadi seperti Adam yang baru. Jadi dia akan menjadi bapa semua manusia. Dan Allah mengadakan perjanjian dengan dia. Tapi bukan saja dengan Nuh pada waktu itu. Dia juga mengadakan perjanjian ini dengan seluruh alam semesta. Dengan semua burung-burung yang ada di udara, semua binatang-binatang liar di hutan atau di laut. Segala sesuatu masuk dalam perjanjian ini. Dan perjanjian ini Allah menegaskan bahwa dia tidak akan memusnahkan dunia lagi seperti dengan air bah. Tetapi dia akan memelihara dunia ini sampai tujuannya selesai. Jadi Allah sebenarnya dalam perjanjian ini dengan Nuh, dia menyediakan suasana, konteks supaya anak itu yang dijanjikan bisa datang. Karena seperti saudara-saudara tahu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah berjanji bahwa seorang perempuan akan melahirkan, dan si anak itu akan meremukkan kepala iblis. Jadi dengan perjanjian sama Nuh, kita melihat bahwa Allah, dia berjanji bahwa dia akan melestarikan bumi ini supaya si anak itu bisa lahir, bisa datang. Jadi itu sedikit tentang perjanjian dengan Nuh. Tetapi tujuan Allah juga berlanjut dalam perjanjian lama. Berlanjut dengan orang bernama Abraham. Abraham adalah orang yang berasal dari Ur di Timur Tengah. Dan Allah berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, ini luar biasa. Abraham, dia dijanjikan tanah, keturunan, dan berkat dari Allah. Dan Allah berkata bahwa dia akan memberkati orang di muka bumi, dari seluruh bumi, melalui si Abraham ini. Jadi tujuan Allah memang pada awal itu agak lebar. Karena tujuannya berlanjut melalui Nuh, yaitu bapa semua orang di dunia. Tetapi tujuannya fokus lagi dengan si Abraham ini. Fokus dengan Abraham, dan Allah, dia memilih Abraham supaya tujuannya bisa berlanjut melaluinya. Kita juga membaca ini Kejadian pasal 15 bahwa Allah membuat perjanjian yang khusus dengan Abraham. Dikatakan bahwa Abraham, dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham menjadi benar di hadapan Allah. Kenapa? Bukan karena dia orang hebat. Bukan karena perbuatannya yang luar biasa. Tetapi Abraham menjadi benar. Dan hal ini ditegaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 4 dan Galatia pasal 3. Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kita semua tahu cerita itu. Abraham dia berkata, "Bapa, saya tidak ada keturunan yang bisa melanjutkan namaku di dunia ini." Dan Allah dia berjanji bahwa akan datang seorang anak, keturunan yang khusus untuk Abraham. Dan perjanjian Allah itu akan berlanjut melalui keturunan itu. Jadi seperti kita tahu Abraham dia tidur, dan ketika dia tidur dikatakan di sini ini Kejadian pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram berserta berfirman, "Kepada keturunan mulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rephaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus." Itu. Jadi Allah dia melanjutkan tujuannya melalui Abraham dengan perjanjian Abraham. Kita juga membaca bahwa setelah keturunan Abraham pergi ke Mesir, mereka tinggal di sana selama 400 tahun. Mereka memang menjadi budak di Mesir itu. Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dia melakukan hal yang luar biasa, yang dahsyat di tanah Mesir itu, supaya umatnya bisa keluar dari perbudakan mereka, dan mereka bisa datang ke Gunung Sinai untuk menyembah Dia di situ. Jadi kita membaca dalam Keluaran bahwa Allah membuat perjanjian lagi di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai tujuan Allah berfokus lagi. Jadi pada awal agak lebar dan fokus lagi kepada Abraham. Dan dari Abraham fokus lagi kepada Sinai, kepada Israel di Gunung Sinai. Dan seperti kita semua tahu, Dia menyelamatkan mereka dari Mesir. Dia berkata, ini Keluaran pasal 19. Dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi di sini Allah membuat
perjanjian dengan bangsa Israel. Dia memberikan mereka tugas. Ya, dia mengatakan bahwa dia mau mereka menjadi imam. Dia mau mereka menjadi raja yang punya dia. Dia mau menjadikan mereka umat yang khusus, yang kudus, yang dipisahkan dan dikhususkan untuk dia. Jadi itu tugas yang diberikan kepada Israel. Dia juga memberikan perintah-perintah kepada mereka. Kita tahu bahwa dalam pasal 20, Keluaran pasal 20, Allah memberikan ke-10 perintah kepada mereka. Dia memberikan banyak perintah lain juga yang memang perintah yang berkaitan dengan kemah suci, perintah juga yang berkaitan dengan bagaimana korban-korban harus disembelih dan dipersembahkan di kemah suci. Banyak sekali perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Dia juga memberikan ucapan berkat atas ketaatan mereka, dan dia mengucapkan kutuk untuk ketidaktaatan. Dan kita membaca tentang berkat dan kutuk ini khususnya dalam Ulangan pasal 28 dan 29. Jadi kalau saudara punya waktu, silakan membaca dengan teliti. Mungkin bisa mulai dengan 27, 28, 29. Ada banyak sekali berkat untuk ketaatan dan kutuk untuk ketidaktaatan. Ini hal yang biasa dalam konteks perjanjian. Tetapi saya mau membicarakan satu hal tentang perjanjian di Sinai. Kenapa Allah menjadikan perjanjian itu di Sinai? Dan bagaimana perjanjian itu melanjutkan tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia? Kita mendapat jawaban dalam Roma pasal 3. Ini ayat 19 sampai 20. Ini pasal 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ini penjelasan yang sangat baik tentang tujuan Allah dalam perjanjian di Sinai, perjanjian dengan bangsa Israel. Mengapa dia memberikan hukum Tauratnya kepada mereka? Dia memberikan hukum Taurat bukan supaya mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita semua tahu itu tidak mungkin. Mereka tidak bisa menaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Kita punya tabiat, kodrat yang berdosa, yang cenderung berbuat dosa. Baik kelakuan kita maupun perkataan kita, apalagi pikiran kita. Jadi tidak mungkin manusia menaati hukum Taurat dengan sempurna. Tidak mungkin kita menyelamatkan diri sendiri. Jadi mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Supaya manusia tahu mereka orang berdosa. Itu alasannya. Supaya seperti Paulus katakan di sini, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan Paulus juga dia memperdalamkan hal ini. Dalam Roma pasal 7, dia berkata, sebelum Taurat datang, saya tidak tahu saya orang berdosa. Saya seolah-olah saya hidup pada waktu itu. Tetapi pada saat perintah itu datang, saya mati. Dan maksudnya saya mati karena saya sadar saya orang berdosa.
Saya sadar saya orang yang mati kutu. Saya nggak bisa lakukan apa saja. Karena saya orang berdosa. Ini Taurat. Cerminan karakter Allah yang kudus. Bagaimana mungkin saya menaati ini dengan sempurna? Tidak mungkin. Jadi dalam sejarah penebusan, sejarah keselamatan, Allah menggunakan Tauratnya, hukum Taurat, untuk menunjukkan dosa kepada manusia, untuk mencerminkan karakternya kepada manusia, bukan supaya manusia dapat kesempatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi itu sedikit tentang perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Dan pada akhirnya dalam perjanjian lama ada satu perjanjian lagi yang dibuat, dan sebentar lagi kita juga akan membahas perjanjian baru yang dijanjikan, tidak diadakan dalam perjanjian lama, tetapi dijanjikan dalam perjanjian lama. Tetapi sebelum perjanjian baru itu ada satu perjanjian lagi, yaitu perjanjian Allah dengan Daud. Ini juga menunjukkan bahwa tujuan Allah yang pada awal lebar, berfokus lagi kepada Abraham, berfokus lagi kepada Israel, berfokus lagi kepada satu orang bernama Daud. Seperti kita semua tahu, dia raja di Israel, dan Allah berkata kepada Daud, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ini perjanjian Allah dengan Raja Daud. Ini memang perjanjian yang luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena ini menjelaskan, ini memberitahu kita tentang satu raja yang akan datang sebagai keturunan Daud. Dan si raja ini akan mewarisi kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan berhenti, tetapi dia akan berdaulat sebagai raja selama-lamanya. Dan tandanya bahwa dia sudah datang adalah apa? Dikatakan bahwa dia akan mendirikan rumah bagi namaku. Itu tanda perjanjian Daud. Si anak ini akan bangun rumah demi nama Allah. Hampir setiap perjanjian punya tanda, ya. Kalau kita baca tadi tentang perjanjian dengan Abraham, dan tandanya adalah apa? Tandanya adalah seperti kita membaca dalam Kejadian pasal 18, tandanya adalah sunat. Ya. Jadi itu tanda perjanjian dengan Abraham. Kita juga membaca bahwa ada tanda perjanjian dengan Nuh sebelumnya. Allah berkata bahwa dia akan meletakkan busurnya di langit, dan busurnya akan berfungsi sebagai tanda. Memang kepastian tentang perjanjian itu. Jadi apa tandanya dalam perjanjian ini dengan Daud? Tandanya adalah ketika si anak, si keturunan itu datang, dia akan melakukan apa? Dia akan membangun rumah demi nama Allah. Ini tanda yang luar biasa. Setiap perjanjian yang sudah kita bahas bertunjuk kepada Yesus Kristus. Perjanjian dengan Adam bertunjuk kepada Kristus karena Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Adam yang benar, Adam yang taat. Perjanjian dengan Nuh itu bertunjuk
kepada Yesus. Karena perjanjian itu seperti saya katakan tadi, itu membuat suasana di mana si anak ini bisa datang dan hidup di dunia ini. Perjanjian dengan Abraham juga bertunjuk kepada Yesus. Ini sangat jelas dalam Galatia pasal 4. Rasul Paulus dia berkata bahwa Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa akan datang keturunan. Dan menurut Paulus dalam Galatia pasal 3 itu, keturunan ini itu tunggal, itu tidak jamak, ya. Berarti ada satu, ya. Dan menurut Paulus dalam Galatia pasal 3 itu dan Roma pasal 4 ada penjelasan juga. Yesus Kristus adalah keturunan ini yang dijanjikan kepada Abraham. Perjanjian di Sinai juga bertunjuk kepada Yesus. Bagaimana? Karena Yesus adalah yang sempurna menaatinya. Dia sama sekali tidak melanggar satu hukum pun, baik dengan perkataannya maupun dengan kelakuannya, apalagi dengan pikirannya. Dia sama sekali menaati hukum itu dengan sempurna. Jadi dia memenuhi hukum Taurat untuk kita. Dan dia punya kedudukan yang benar di hadapan Bapanya karena dia menaatinya dengan sempurna. Juga perjanjian ini dengan Daud bertunjuk kepada Yesus Kristus. Dia memenuhi janji ini karena dia keturunan Daud yang datang. Dia keturunan Daud yang mewarisi, mendapatkan kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Jadi ini cerita besar Allah dalam perjanjian lama. Dan Allah juga berjanji dalam ini Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 bahwa akan jadi perjanjian yang baru. Dan kita semua tahu bahwa perjanjian yang baru itu yang dimulai melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Jadi untuk pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan memperdalamkan perjanjian yang baru ini. Kita akan belajar tentang kehidupan anak Allah. Kita akan belajar tentang kematian anak Allah. Kita juga akan belajar tentang kebangkitannya dan ketinggiannya di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita bisa memikirkan pelajaran yang pertama ini sebagai pengantar untuk Injil Yesus Kristus. Tetapi ini Injil yang luar biasa. Ini Injil yang adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.